Bismillahirrahmanirrahim. Kesalahan-kesalahan dalam membaca surat Al-Fatihah. Pada umumnya, banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi ketika imam membaca surat Al-Fatihah dalam sholatnya. Jikalau orang yang faham terhadap ilmu tajwid, tentu banyak sekali kesalahan-kesalahan, yaitu mengenai makhraj, sifat, tebal, tipis dari setiap hurufnya. Namun, di sini saya akan membahasnya secara umum, tidak detail ke setiap masing-masing huruf tersebut. Langsung saja, kesalahan pertama dalam membaca surat Al-Fatihah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf ro. Bismillahirrahmanirrahim. Itu harus jelas. Apalagi ketika ro ini bertasydid. Hirro, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kedua adalah harus memberikan hak pada huruf mim ketika di akhir kalimat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kebanyakannya Bismillahirrahmanirrahim. Hilang itu karakter huruf mim tersebut. Kemudian ayat kedua, Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama adalah ketika membaca alhamdu. Kebanyakan alhamdu, lam itu dibaca mantul. Seharusnya lam itu tidak memiliki sifat dari memantul. Alhamdu, lillahi Rabbi. Nah, di sini banyak kesalahan membaca kalimat Rabbi. Kebanyakannya Rabbi, seolah ada huruf fa, Rabbi. Seharusnya Rabbi. Syiddah atau karakter dari huruf ba, syiddah, yaitu syiddah itu dia kuat sekali ketika bertasdid, apalagi ya. Rabbi. Jangan Rabbi, seolah ada huruf fa, ya. Rabbil alamin. Tadi seperti alhamdu, al itu tidak memantul, ya. Rabbil alamin. Huruf nun di akhir harus jelas karakternya. Kemudian ayat ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim. Ini mungkin sama seperti pada ayat pertama gitu ya. Huruf ro itu harus jelas, apalagi ketika dia bertasydid dan dibaca tafkhim atau tebal. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Mim pada ujung kalimat harus jelas karakternya. Ayat keempat, Maliki yaumiddin. Banyak orang yang membaca huruf dal pada yaumiddin itu seolah seperti membaca ada huruf taknya. Seperti gini. Maliki yaumiddin. Middin. Padahal cara pengucapannya tidak demikian, ya. Maliki yaumiddin. Middin. Karena bertasydid maka harus lebih kuat. Maliki yaumiddin. Middin. Nun pada ayat terakhir harus terdengar jelas karakternya. Maliki yaumiddin. Seperti itu. Kemudian ayat kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini mungkin kebanyakannya ketika membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini mungkin harus lebih dipertegas lagi huruf ya ketika bertasydid, ya. Jangan sampai seperti ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nun pada ayat terakhir harus jelas karakternya. Ayat 6, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. To, kela.
tol, jangan sampai memantul. Tol mustaqim, apalagi sa-nya juga ikut memantul. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu hati-hati ya. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Kemudian ketika membaca mustaqim, karena sin itu pada dasarnya tarkik atau tipis, maka jangan tertarik sama harokat domah pada huruf mim ya, maksudnya mus, tapi mus ya, karena mus dengan mus itu sangat berbeda ya. Mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Mim pada akhir kalimat harus jelas ya karakternya. Ayat ke-7, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pertama dalam ayat ke-7 ini an'amta, an'amta, jangan sampai an'amta, apalagi huruf hamzah dan huruf ain itu tertukar. An'amta atau an'amta ya. Pertama itu huruf hamzah, kedua itu adalah huruf ain. An'am, an'amta, an'amta, an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi, huruf gha itu tidak memiliki sifat qalqalah atau memantul ya. Jangan dibiasakan membacanya seperti seolah ada memantulnya. Ghairil maghdubi, tapi ghairil maghdubi. Kemudian membacanya pun ketika dia gha itu sukun, dan sebelum huruf gha sukun itu berharokat fathah, maka dibacanya maghdubi, tebal. Maghdubi, tidak maghdubi ya. Maghdubi, tidak maghdubi, tapi maghdubi alaihim waladdallin. Nah, di sini mungkin seringkali kita mendengarkan banyak yang kurang tepat dalam membaca kalimat waladdallin. Di sini kita dihadapkan pada huruf yang tebal dan huruf yang tipis. Huruf dha itu berkarakter hurufnya tebal atau tafkhim, sedangkan huruf lam itu tipis ya atau tarkik ya. Maka membacanya pun huruf lam tidak tertarik dengan huruf dha ya, waladdallin, tapi waladdallin, tidak waladdallin. Nah, itu kalau itu menjadi tebal huruf lam itu ya. Waladdallin. Huruf lam tebal itu hanya terjadi pada lam jalalah atau kalimat lafaz Allah ya. Allah itu tebal. Sedangkan di sini lin itu tipis ya. Waladdallin, tidak waladdallin. Apalagi tasdid dalam huruf lamnya tidak terasa gitu ya. Waladdallin. Nah, seperti itu kebanyakan ya. Alhamdulillah, mungkin itu kesalahan-kesalahan secara umum dalam membaca surat Al-Fatihah ya. Sekali lagi saya tegaskan, kalaupun secara detail mungkin akan banyak kesalahannya gitu ya di dalam membaca surat Al-Fatihah gitu. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.